Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah umat Muhammadiyah jamaah sallallahu jamaah mustaqim sekali anam. Mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa memberikan kita banyak umur, sehat dan afiat, menjaga iman Islam kita. Allah berikan kita taufik hidayah, aman maghfirahnya. Allah berikan amanah keselamatan kepada kaum muslimin dimanapun berada, khususnya di negeri Indonesia tercinta. Terkhusus Allah berikan keamanan kepada Habib Muhammad Rizik Syihab. Allah berikan keamanan kepada para ulama saleh, dan Allah berikan kita rezeki hissi wa ma'nawi yang baik, yang banyak, yang berkah, yang halal. Allah berikan kita rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anak yang saleh dan salehah. Allah karuniakan kita sebaik-baiknya takwa kepada Allah, dengan harapan Allah karuniakan kita semua husnul khatimah. Wa jamal hadir rahimakumullah. Al-waqtu sayf illam tanqati'u qata'aka, wa nafsu illam tashdudha bil haqq sadataka bil batil. Fi maqal ulama, waktu itu bagaikan pedang. Kalau enggak kamu yang memutuskannya, atau kamu yang dilibas oleh Allah. Dan jiwa itu penuh hawa nafsu. Jadi yang enggak menyibukkan dirinya dengan taat kepada Allah, niscaya dia akan menyibukkan dirinya dalam perkara yang batil. Alhamdulillah, Allah berikan kita selamat dengan kita masih berkumpul di masjid melaksanakan salat berjamaah, dan Allah berikan kita masih nikmat menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini nikmat Allah jaga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menjelaskan lagi dan melanjutkan kepada kita, wa'lam, ketahuilah, annal 'abda, bahwasanya seorang hamba, fi haqqi dinihi, dia mempunyai hak dalam agamanya, ada 3 derajat. Jadi hak kita terhadap agama bagaimana menjaganya. Ay tabaqatan min al-mawati', imma salim, ataupun dia golongan orang yang selamat dengan agamanya. Jadi pun Imam Ghazali ini fil balaghah secara nggak langsung dalam balaghahnya menjelaskan selamatnya kita karena sebab agama. Minal ithmi, ada orang yang selamat daripada dosa. Wa huwal muqtasiru ala ada'il fara'id wa tarkul ma'asi. Mereka yang cukup hanya dengan mengerjakan yang wajib, mereka meninggalkan maksiat. Ada golongan orang-orang seperti ini. Aw rabih, atau ada orang yang lebih beruntung. Wa huwal mutatawwi' bil qurbat, yaitu mereka yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil dengan fi'il sunnah, dengan banyak mengerjakan sunnah. Jadi bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun dikerjakan. Awil khasir, ada yang ketiga, wa huwal muqassir 'anil lawazim, mereka yang menyia-nyiakan daripada yang wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum", maka di antara mereka zalimun li nafsihi, mereka zalim terhadap dirinya sendiri. Ada lagi orang yang tahayyur, orang yang bingung, banyak mengerjakan sunnah ninggalin yang wajib. Kategori orang yang bingung. Ini di luar daripada 3 ini. Sunnahnya wajib, sunnahnya dikerjakan, wajibnya ditinggalkan. Wa minhum muqtasidun, dan ada di antara mereka muqtasid, yaitu mereka yang lalai akan waktunya. Maknanya mereka lalai akan waktu, nggak bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Di awal kitab ini sudah dikatakan Allah memberikan kita modal, bukan uang. Allah memberikan kita modal umur. Kemana kita mau belanjakan itu umur? Dalam yang kebaikan atau keburukan? Maka dia sendiri akan menanam menuai. Wa minhum, dan di antara mereka sabiqun bil khairat, sabiqun bil khairat, ada mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Akan tetapi dari mereka ini sedikit
Ya, golongan mereka ini yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini sedikit. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari ayat-ayat tadi. Dikatakan waqala Abu Bakar Al-Warraq. Syekh Abu Bakar Al-Warraq mengatakan ahwalul 'abd salasa. Keadaan seorang hamba itu terbagi menjadi tiga. Ma'asiyatul ghaflah. Pertama dia maksiat, lalai. Summa taubah, kemudian taubat, summa gurbah, kemudian dia mendekat. Memang asli khilqahnya manusia, kita sering dengar itu bahasa. Kadang, enggak semuanya. Kadang ada orang dengan salah dulu dia baru menjadi baik. Ada dengan melakukan kesalahan sehingga dia menjadi baik. Ada yang golongan seperti itu. Ada yang beruntung, nggak perlu kenal maksiat dari kecil sampai akhir hayatnya, viral baik terus. Kayaknya kita golongan yang pertama nih. Tapi masya Allah, ala kulli hal masih menghendaki Allah kita jadi baik. Mungkin kesalahan-kesalahan yang lalu dari masa muda kita sampai sekarang kita yang paham. Keadaan diri kita yang paham. Kita mesti kenal sama diri sendiri kalau nggak ada konsep. Tapi ada kemungkinan apa? Nggak menutup kemungkinan dengan begininya. Mungkin kalau dibilang kok umur sekarang baru mau sholat, umur sekarang baru mau taubat, umur sekarang nggak. Nah, tadi memang ada proses manusia, mereka maksiat ghaflah, sudah maksiat lari kepada Allah. Kemudian ada jalannya, taubat, dan taubat ini nggak bakal bisa dapat tiba-tiba aja, kecuali lewat Al-Quran, lewat ilmu. Dan ilmu saya nggak bisa baca, Al-Quran pun nggak pernah saya baca. Berarti lewat lisannya para ulama. Awal kita ngaji atau mereka yang ada di luar yang ada di masjid ini sedikit mendengar, bukan hanya pengajian azan Allahu Akbar, terteguh hati mereka. Ya Allah, ya udah lama nggak pernah lihat masjid, udah lama nggak pernah masuk masjid, tergugah hati. Awal ghaflah, kemudian dia paham dirinya, kemudian dia taubat. Kemudian berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Fa'idal asa dakhala fil hiyazi zalimin. Ketika mereka bermaksiat seorang hamba ini, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim. Fa'idza taba dakhala fi jumlatil muqtasidin. Ketika mereka taubat, baru mereka menjadi golongan orang-orang yang punya tujuan. Makanya kalau dulu kita dibilang sama orang tua sama guru kita, khususnya abang saya bilang, sekarang masanya labil anak muda tuh umur 25 ke bawah itu labil. Bahkan sekarang umur 40 aja banyak yang labil. Umur-umuran segitu biasa labil, nggak bisa tahu, masih ngikut ke sana sini. Dulu orang tua kita berapa umur sekarang 25 banget. Sudah waktunya nanti posisi, mau posisi mana? Baik-baik sekalian, jangan nanggung-nanggung. Kalau sudah jebur sekalian. Ya sudah, akhirnya mondok lagi. Udah mesti nentuin posisi itu dari umur 25 nentuin posisi. Maka dibilang seseorang umur 20 tahun nggak paham kemana tujuannya, maka dia termasuk orang yang gagal. 40 tahun batasnya dia nggak bisa posisikan dirinya di mana, maka dia gagal. Sudah termasuk kategori gagal. Kalau 60 sudah telat. 60 mau posisikan sudah telat. Maknanya udah telat apa? Bukan maknanya untuk kemungkinan taubat pasti masih diterima. Maka Imam Ali bilang kalau udah tua, nulis sesuatu bagaikan nulis di atas air ya. Kalau masih muda bagaikan nulis di atas batu. Lebih cepat, lebih kuat. Sudah telat maknanya, apalagi yang belum pelajari. Ketika umur sudah seperti itu,
sudah tinggal mengamalkan. Mestinya sudah tinggal mengamalkan. Tapi ayo lihat, memang perjalanan kita begitu kayak warna kayak pelangi ya, ada 7 warna, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Sekarang di sisa waktu kita masih bisa dan berharap taubat. Sekarang berbuat tujuan itu. Kalau masih muda masih bingung antara mau senang atau begini atau begini. Sekarang sudah pensiun, kita sudah umur 40, 60, sudah tujuan kita udah persiapan. Udah mulai tujuannya ada akhirat. Karena udah ada tanda-tanda semuanya. Wah kan, mestinya dari awal gitu. Mesti dari awal kita paham mau kemana tujuan kita. Gitu. Fa idza sahhat wa taubah wa kasurat ibadah wal mujahadah dakhala al fi adad as-sabiqin. Kalau dia sudah benar taubatnya dan banyak ibadahnya, wal mujahadah, taubat dia taubat meninggalkan sudah, taubat benar ya Allah enggak mau lagi mengerjakan, berarti bukan cuma getak sambal, tapi benar-benar meninggalkan itu perbuatan yang enggak bagus. Kemudian kasratul ibadah, banyak ibadah. Maknanya di sisa umurnya itu setiap gerakannya usahakan ibadah. Nyapu rumah, niatin ibadah ya Allah, saya nyapu rumah. Mengeluarkan, membersihkan rumah ini dari kotoran. Dengan harapan Allah bersihkan juga kotoran kita, hati kita. Karena dulu kita kalau lagi nyuciin piring, kawan-kawan harus makan, kita nyuciin piring, ya sekali bersihin hati. Kenapa? Karena di saat itu kalau yang nggak terbiasa, mereka nggak mau, bukan tugas saya nyuci piring. Jadi seakan-akan pekerjaan nyuci piring itu. Jadi apapun posisi dudukan kita, kalau sudah masuk masjid kita hamba Allah, kita bersih. Jadi begitu kan hati jadi nggak bawa siapa dirinya, dia tetap hamba Allah. Jadi lebih peka itu hati. Dan dia sudah mujahadah bersungguh-sungguh sudah. Bukan hanya dengan ibadah kalong atau ibadah cakung yang sujud cuma kayak burung pelatuk kata Nabi, begitu kayak unta. Tapi nggak paham, nggak merasakan nikmatnya ibadah. Jadi lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka dengan itu, maka dia terhitung orang seperti golongan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh. Fa'ilam takdir antakuna rabihan, fa'idai antakuna saliman. Kalau engkau nggak mampu menjadi orang yang rabih, yang bisa mengambil untung banyak dengan fi'il sunnah, dengan banyak mengerjakan sunnah Nabi, terlalu sibuk bab saya. Wala qabliya ba'diyah, tahajudnya udah masuk 2021 sekarang. Setahun penuh enggak pernah baca Al-Qur'an. Dari Ramadan ya. Mau ketemu Ramadan lagi, bisa 4 bulan lagi Ramadan. Enggak pernah tahajud 2021, 2020 enggak pernah sholat tahajud. Al-Qur'an enggak pernah baca. Fi'il sunnah yang lain enggak bisa. Senyum sama saudaranya sulit. Ini bagaimana? Enggak bisa jadi orang seperti itu. Fajtahid an takuna saliman. Bersungguh-sungguhlah kalian menjadi orang yang selamat. Apa? Jangan tinggalkan yang wajib, jangan kerjain yang haram. Bas, sudah. Jangan meninggalkan yang haram, jangan meninggalkan yang wajib, dan jangan mengerjakan yang haram. Kadang kita mengetahui ini baik apa tidak. Kadang nggak melulu dari ilmu, nggak melulu dari kitab. Ada orang datang berapa waktu lalu saya nih orang yang nawarin mobil sama orang sales. Padahal ada cashback kayak 2 juta. Terus ini kita nggak bilang tuh sama yang ambil mobil, jadi kita ambil itu bagaimana hukumnya? Kenapa yang nanya? Coba kalian jawab sendiri bagaimana? Ya nggak boleh sih, bukan itu boleh. Itu udah tahu jawabannya. Sudah tahu jawabannya. Tapi boleh gak kalau misalnya kita dulu, ya ini Pak kan cashbacknya 2 juta, tapi kena potongan itu buat kita bagaimana? Itu namanya ngakal orang. Gimana hukumnya? Ya nggak boleh juga. Ya sudah. Itu nggak perlu nanya, dia sendiri tahu jawabannya. Jadi pun kita mesti paham nih pertanyaan orang ini mau kemana.
Kadang dia sendiri tahu jawabannya, tapi tadi kebanyakan nyari pembenaran. Wah, mati dibolehin begitu. Dia mau Ustaz boleh, mau Ustaz bukan. Kayak orang Yahudi kan begitu ya. Orang Yahudi selalu begitu nanya, kamu nabi? Iya, aku nabi itu saudara Allah. Kita suka makan riba bagaimana? Gak boleh, riba itu dalam Al-Quran. Bukan nabi nih. Kamu nabi? Iya. Kita suka makan riba, suka riba bagaimana? Oh itu gak boleh. Ini baru nabi nih. Iya, orang Bani Israel begitu. Orang Yahudi Bani Israel begitu. Jadi gak ngaku. Kalau nggak kuat, nggak bisa. Dengan yang bangun malam tiap hari, seminggu kali enggak, sebulan kali enggak, wala zikir, wala apalah, tidak. Minimal jadi orang yang selamat dengan mengerjakan yang wajib dan menjauhkan daripada yang haram atau maksiat pada Allah. Wa iyyakan, summa iyyakan, dan sungguh-sungguhlah kalian berhati-hati. Ya, antakuna khasiran, menjadi orang yang merugi. Bi adamil ikhtina' min al-faraid. Dengan engkau tidak bisa memperkaya menjaga dirimu daripada yang fardu. Wa in kana al-'abdu yadkhulu jannata bi fadlillah. Walaupun seorang hamba masuk dalam surga dengan keutamaan rahmatnya Allah, bukan karena ibadahnya. Kita nggak bisa mengandalkan saya ini rajin sholat ya Allah, saya ini rajin baca Al-Quran, jadi pantas masuk surga. Lah, semuanya dengan rahmatnya Allah masuk surga. Kalau begitu, udah nggak usah kerjaan yang wajib kalau memang rahmatnya Allah. Lah, banyak orang beranggapan begitu. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Lakin ba'da an tasta'id bi ta'atihi. Ya, engkau menjaga yang wajib, walaupun ini nggak menjadi penyebab engkau masuk dalam surga. Kenapa? Karena tetap masuk surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Akan tetapi mendapatkan rahmat Allah dengan sebab taat kita kepada Allah baru dapat rahmatnya. Ya, di sini kita mampu. Kita bukan orang botorian. Sampai suatu sakit Allah dicintai kita jadi pemabuk, ya sudah pasrah karena Allah menginginkan. Wahai botorian, orang-orang botorian jangan. Li'anna rahmatullahi qarib minal muhsinin, karena rahmat Allah ini lebih dekat kepada orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Sedangkan mereka orang yang buruk, apakah dapat rahmatnya Allah? Lah, mereka dapat rahmatnya Allah, rahimnya ramai. Mereka tidak didapati. Mereka orang-orang yang lalai kepada Allah, dapat rahmatnya Allah. Dapat apa? Rahmatnya Allah. Lakin rahim Allah tidak sayang pada mereka. Ya, kama hukiya anna rajulan fi Bani Israil Abdullah ta'ala sab'ina sanah. Diriwayatkan bahwasanya diceritakan ada seseorang laki-laki dari Bani Israil menyembah kepada Allah selama 70 tahun. Fa arsala ilaihi malakan yukhbiruhu bi annahu ma'atil ibadah la yaliqu bil jannah. Kemudian datang malaikat, engkau enggak pantas masuk surga dengan ibadahmu ini. Padahal 70 tahun ibadah. Nah, kita baru 5 tahun ini kenal ngaji, baru 5 tahun ini Bani Israil. Falamma balagha qala abid. Ketika Nabi malaikat ini menyampaikan, engkau ini ibadah 70 tahun, ketahuilah amalmu ini enggak pantas, enggak menyebabkan kamu masuk surga. Disampaikan oleh malaikat kepada ini hamba Bani Israil. Apa jawaban ini hamba? Nahnu khalaqna li ibadah. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Fayan bakilana ain an na'budu, maka sudah sepantasnya kami menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma raja'a muluk qala ilahi anta ta'lamu bima qala. Ya Allah, ketika itu malaikat kembali pada Allah, ya Allah, engkau lebih tahu ucapan hamba-Mu ini. Idza hum lam yu'rad an ibadatina fa nahnu ma'al karam la na'ud anhu. Mana ini? Kalau mereka tidak menerima dengan ketentuan yang diberikan, niscaya mereka tidak ada kemuliaan. Asyhadu, saksikanlah para malaikat, ini qad ghafartu lah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa hamba-Ku ini. Kisahnya, dulu di pesantren itu kita sering dengar. Muridnya ini hebat, muridnya aja alimnya bukan main.
Timbang jalan di atas air itu biasa. Istiqomahnya bukan. Gimana gurunya? Muridnya aja seperti ini, gimana gurunya? Ada salah satu muridnya yang kasyaf, hatinya dibuka oleh Allah sehingga pandangan matanya tajam. Setiap lagi sama gurunya, dia melihat gurunya, tertulis di dahi gurunya saqiyan, celaka. Termasuk orang-orang yang celaka. Ini murid sedih, ya Allah. Guru saya ini orang alim. Kok tertulis saqiyan, celaka? Berhari-hari ini murid nggak berani ngomong, takut kurang ajar sama gurunya. Tapi berhari-hari setiap melihat begitu terus ngadu sama gurunya. Wahai guru, setelah minta maaf, mohon ampun kalau kurang ajar ini dan sebagainya, aku melihat di keningmu tertulis celaka. Engkau termasuk golongan orang celaka. Guru tersenyum. Terserah Allah mau menciptakan aku, menempatkan aku di posisi apa. Tugasku sebagai seorang hamba cuma ibadah kepada Allah. Allah mau jadikan aku bagaimana, tempatnya bagaimana, itu urusan Allah. So, ya. Kemudian pas ta'lim lagi, ngaji lagi, melihat berganti sakiyah dan celaka jadi sa'idah. Orang-orang yang beruntung kenapa? Karena menerima dengan takdir Allah. Inilah dia ulama-ulama soleh. Kalau kita rakus, doa kita minta dunia mulu, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, halal, berkah, ini itu, usaha maju ini. Ulama-ulama soleh nggak ada yang doa ini. Mereka menyusun doa khusus buat orang awam, tapi mereka sendiri nggak pernah minta rezeki yang rezeki maknawi. Makna rezeki maknawi ini uang harta. Syekh Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, kita ambil, kan kalau kita baca suatu cerita kita ambil kias. Syekh Junaid Al-Baghdadi selama 3 tahun makan pasir. Kalau dia nggak kuat, beliau biasa duduk di pinggir-pinggir jalan, khumul, nggak mau kelihatan dia orang alim atau bagaimana. Kalau ada di restoran makanan sisa dibuang, diambil, dimakan. Kan wali tuh. Sunan Kalijaga aja megang pasir jadi beras. Wali-wali gampang megang batu jadi emas. Tapi kok kenapa mereka begitu? Karena beliau ini sudah nyampe, dia kenal siapa dirinya. Maka dia kenal kepada Tuhannya. Ya Allah, saya kan wali, doa begini kabulin dong. Mereka tahu nggak berani ngatur Allah. Kalau kita masih ya ibadahnya hamba, dibilang songong ya nggak tahu juga. Baru sholat begitu aja baru sedekah, ya Allah berikan aku rezeki banyak dulu, perintah Allah kan ya. Kita berani perintah Allah. Tapi mereka paham nggak berani. Gimana Allah berikan pada saya sudah pasrah. Ini ada pada titik ini dan tidak didapati kecuali mereka orang-orang berpikir. Seandainya beliau di padang pasir, makan pasir itu, kalau tidak tahu, nemu lontong. Di padang pasir ada lontong misalnya, nemu lontong. Kalau kita kan makan aja. Memang dalam hukumnya namanya lontong, barang temuan. Kalau nemu makanan, itu nggak perlu disiarin selama setahun baru boleh jadi milik kita, tidak. Makan aja itu. Kita siarin, kita makan. Nanti iya itu kemarin lontong saya, maka kita wajib ganti. Siapa yang kehilangan lontong di depan masjid, maka hubungi saya setahun baru ya udah hancur tuh lontong, ngapain? Makan aja nggak apa-apa, baru nanti ganti. Kecuali uang, benda-benda yang lain, selama setahun nggak ada yang milik mengaku memiliki, maka itu jadi milik kita. Kan boleh dalam hukum Islamnya, tapi beliau lebih hati-hati lagi, ya Allah jangan. Walaupun boleh di mana, tapi nggak mau jadi urusan nanti di akhirat. Tetap lebih baik ini aja milik Allah sudah, mana pasir nggak ada milik Allah sudah. Tapi tetap yang nggak kekenyang bagaimana tuh? Ini kadang seorang hamba nggak makan dulu, bukan. Ini lihat salafun saleh. Yang terakhir Al-Imam Budi Surya. Beliau orang alim.
Bukan berarti nggak paham. Tapi kerjanya padahal di Syria perang, beliau tetap mengajar. Padahal beliau orang yang paham ilmiah, perang. Tapi beliau paham ilmiah, nggak mau membunuh orang. Akhirnya meninggalnya di bom di masjid, di rudal, basokai. Wafatnya seperti itu. Biarkan kita yang didolimi, jangan sampai kita ini berbuat zalim, bahasa mereka orang-orang alim juga, ahli hikmah ini, ma'rifatnya tinggi seperti itu. Jadi mereka nggak mau sebenarnya ini ngatur-ngatur Allah, kalau kita ada beda jauh, ya nggak ente nggak aneh termasuk, ya kalau doa ya Allah, tapi ya nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh. Makanya selalu nggak ada baik antum kalau mulai takut doanya itu dulu. Habis mau doa apa lagi? Mau ngarang-ngarang doa juga. Ulama-ulama terdahulu udah komplit ngarang doa. Jangan mentang-mentang bisa bahasa Arab kita ngarang doa sendiri. Itu ulama udah hebat kan ngarang doa cukup. Enggak jauh ya Allah. Nikmat dunia apa sih? Rumah tangga sakinah warahmah. Rezeki halal, mintanya banyak berkah. Entah bagaimana nanti Allah mau memberi. Kemudian minta husnul khatimah, sudah. Ya. Enggak ada lagi. Kita tahu surga itu penuh dengan kenikmatan. Nikmat. Maka penghuni surga itu gak ada waktunya untuk tidur karena penuh dengan nikmat. Dan surga udah begitu nikmat, Nabi Adam masih puyeng. Karena dikasih kan perempuan. Jadi gambaran juga kayak kita. Kita kalau nggak punya duit tidur plus, atau duit pas-pasan. Ketika mau tidur plus. Tapi kalau mau punya duit banyak, tidur bangun baru sebentar. Baru tidur kenapa sih bisa mah? Mau mana kita jalan-jalan? Jalan-jalan belum tidur banyak, tidurnya sedikit dulu. Ya. Aku aja. Biasa itu. Kalau hal itulah mereka orang-orang yang ridho dengan bagaimanapun zat Allah enggak berani. Berganti itu di kening gurunya jadi sa'idah. Guru kau orang alim, tapi kenapa engkau tertulis sebagai orang-orang yang celaka? Allah mau berbuat apa aja kepadamu terserah. Memang Allah menugaskan aku untuk ibadah kepada Allah. Nabi mengatakan, ya Allah seandainya aku ibadah kepadamu karena mengharapkan surga, jangan masukkan aku dalam surga. Hebat ya? Kita jangan takut juga kita minta ya Allah surga, jangan neraka. Kita minta tetap. Wah katanya ikhwan. Jadi kita kadang mesti tahu nih bagaimana perjalanan ulama-ulama soleh. Biar minimalnya ya selangkah demi selangkah kita bisa mengikuti. Wal abdu fi haddi sa'ir ibadah lahu salasat darajat. Hak seorang hamba terhadap hamba yang lain atau terhadap dengan ibadah itu jadi begitu tiga. Al-awwal ay yanzala ay al-'abdu yuqam fi haqqihi sa'ir ibad manzilatan kiram ala Allah Ta'ala wal bararah as-siddiqin muti'in huwa jami'ul bar minal malaikat. Ada manusia yang posisinya seperti malaikat, penuh dengan kebaikan, taat, ini itu dan lain sebagainya. Ada memang bagian seperti itu. Di antaranya kita punya guru Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Dia termasuk kalau orang-orang sudah sampai humul, sudah sampai ma'rifat itu di satu detik gak ingat Allah aja, mereka merasa berdosa. Oh itu kan banyak lalai dulu. Satu detik aja mereka gak lupa sama Allah. Bagi mereka itu dosa. Ibrahim Smith, gak ada pikirannya hatinya Allah. Iya ya, Allah. Banyak sekali sih kisah-kisah ulama begini. Cuman nggak terlalu banyak ada tapi ma'qul bukan masuk akal nggak ini karena memang susah dikenal oleh akal. Contoh satu Syekh Junaid Al-Baghdadi
ketika dengan kaumnya ingin hijrah ke satu tempat, tiba-tiba terhalang oleh danau. Mau lewat pinggiran nggak bisa, nggak bisa. Salah satu musuhnya berani itu danau, tapi nggak ada perahu. Sebagaimana Nabi Musa bisa membelah lautan, Allah berikan kemuliaan umat Nabi Muhammad pun kelebihan. Kata Syekhuna Al-Baghdadi, apakah engkau percaya kepada-Ku? Ya, kita percaya. Maka ikuti aku, berjalan di belakang. Sebut ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Jadi kayak dikira jalan di belakang. Jalan biasanya. Satu orang kalau zikir itu Allah, masa Junaid seakan-akan Junaid itu lebih hebat dari Allah, lebih afdal dari Allah. Satu orang nanti ya Allah, duduk di tangan Junaid. Udah dibilang manut aja. Ya Allah, ya Junaid, ya Junaid. Kok begitu bisa? Ya. Karena Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi hatinya kepada Allah sudah terikat kuat. Jadi wasilah nih. Ini yang dijelasin masalah wasilah atau tawasul. Boleh gak sih wasilah? Boleh gak tawasul? Ya gak boleh lah. Atas nama ini fulan-fulan. Nabi Adam tawasul dengan Nabi Muhammad. Kita pun wasilahnya ada. Aneh gak memposisikan Allah ada di mana. Tapi seandainya Allah ada di langit, cara sujud bagaimana sih? Ya begitu. Terus kalau Allah ada di langit, sujud kita bagaimana? Apa nama dia Yahudi ngangkat di tembok semuanya sholat? Kata Allah, karena tahu bagaimana fi'alul nas, gerakan manusia, bagaimana tahu gak mungkin terjadi. Kalau engkau ingin menyembah padaku, jadi aku jadikan Ka'bah sebagai wasilah. Aku jadikan Ka'bah sebagai wasilah. Bukan kita sujud kepada Ka'bah, kufur kalau sujud kepada Ka'bah. Tapi sujudlah kepadaku, tapi perantaranya aku jadikan wasilah adalah Ka'bah. Itu pun sama, mereka menjadikan wasilah itu Syekh Al-Baghdadi. Ya punya terjemah. Wahai ala kulli hal. Wa huwa ayyas'a min a'radihim rifqan. Mereka yang hidupnya, amalnya dengan maksud untuk memberikan manfaat. Wa da'iyana bihim wa yadkhalu surur ala qulubihim. Dengan bagaimana memasukkan kesenangan dalam hati mereka. Maknanya kebiasaan mereka, cara dia senang, cara mereka senang dengan banyak membantu. Ini enggak semuanya. Manusia sekali, dua kali, tiga kali butuh dah. Mohon maaf, minta air, ambil. Besok lagi, ambil, tidak akan minta. Manusia begitu. Tapi mereka enggak memang seperti itu. Ada kan kebiasaan begitu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam enggak pernah makan sendirian. Kalau pengen makan nyari orang dulu, nyari kamar, udah makan belum makan di rumah. Diajak makan kan. Itu khusus dulu figur binas. Namanya kalau kita sering Jabal Khatir. Ada lagu Isma walau Jabal Khatir. Walau salam min ba'id, itu ada. Jabal Khatir, nyenengin orang. Susah. Paling mudahnya amal itu nyenengin orang. Enggak bikin orang khawatir. Nyenengin. Si A menikah. Misalnya saya menikah. Mata saya panjang. Kawan-kawan mana kok belum ada yang datang? Jamaah khairul anam mana belum datang? Kita nggak mikirin dia nenteng buah hadiah, ngeliat aja. Senang, kadang nyenengin orang. Ya, tapi kita nggak pikiran. Kadang diundang nggak datang. Dengan alasan sibuk, padahal dia ditunggu. Ya Allah, mana bulan di hari itu? Gak ngerti, kadang manusia begitu. Al-Thaniyah, golongan yang kedua, ayyanzala fi haqqihim manzilatul bahaim wal jamadat fala yanalum khairuhu. Ada orang yang posisinya seperti binatang atau benda-benda padat yang ada.
di muka bumi ini. Fala yanaluhum khairuhum. Engkau gak bakal bisa mendapatkan manfaat dari abdul fakhir fa'il. Binasar fala yanaluhum. Ada selalu fahir maf'ul tsani lakin yakuf anhum syarruhum. Mereka seperti binatang kehidupannya. Jadi pikirannya cuma ke sini toh. Perut, nggak ada kebaikan bergaul dengan mereka. Mereka ini tidak golongan orang-orang yang rakus akan dunia. Masuk di sini. Rakus akan dunia. Nggak pernah kepikiran akhirat, bahwa akhirat nggak pernah, cuma mikir gimana bisnis, terus uang terus. Ini golongan tahaim wal jamadah. Atsalitsah, ada mereka yang seperti binatang buas. Fiman jadil agarib wal hayat, mereka seperti agarib ini scorpion. Kalau jadi wal hayat ini ular. Wasriba dan binatang buas. Seperti kadhib, wafat, wanama. Seperti yang manfaat, nggak ada manfaatnya. Itu binatang Allah ciptakan, mana manfaatnya buat rantai aja makanan. Tapi dalam kehidupan nggak ada manfaatnya. Kalau anjing masih ada manfaatnya, bisa buat berburu, walaupun nggak bisa jadi tunggangan. Tapi ente melihara singa mau ngapain? Ada manfaatnya melihara singa? Nggak ada. Melihara ular, apa manfaatnya? Satu, susah dijinakin ular. Yang kedua, apa manfaatnya? Ya ada manfaatnya deh. Kalau kita melihara di jadul rumah kita lepas di sawah buat makan tikus. Ular nggak ada sejarahnya mulut. Kalau lapar ya ente dihajar. Tapi anjing lapar nggak lapar, manut mulut. Masih ada manfaatnya. Melihara lagi kalajengking, itu ada manfaatnya buat apa? Jadi ada golongan manusia ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Mereka apa? Yang selalu mengikuti hawa nafsunya, nggak tunduk kepada Allah. Jadi kalau yang pertama rakus akan dunia, yang kedua hawa nafsunya. Mohon maaf, kalau kita itu belajar silat tuh dari bunuh-bunuh, jengkal, tempat-tempat bahaya, titik bahaya, ubun-ubun. Ini nih, berarti di sini. Terus ini leher, ulu hati, kemaluan. Itu titik-titik kalau belajar jurus kematian namanya, main cepat. Kita hajar ulu hatinya, kita hajar leher, udah melepok deh, nggak pernah ngapain. Kecuali orang yang punya silat juga, atau kulitnya tebal kayak badak, kayak kuda, baru kita pukul dia nggak berasa. Gitu ya. Ada pola mereka yang tadi otaknya cuma buat ini, perut. Ada yang otaknya hanya di kemaluan. Jadi dua-duanya didapat. Perut gimana, pokoknya caranya bisa makan, nggak peduli. Terus hawa nafsunya bisa diubah. Ini golongan yang ketiga, seperti binatang buas, nggak ada manfaatnya buat mereka. Yang kedua, jangan ditemani, jaga jarak. Yang ketiga ini justru dijauhin, jangan. Wala yurja khairuhu wa yataqa syarruhu. Orang yang seperti binatang ini nggak ada keberuntungan, nggak bakalan itu bisa ngambil kebaikan darinya, dan kau mesti berhati-hati dari keburukannya malahan. Mesti berhati-hati dari keburukannya. Fa illam taqdir, kalau kau nggak mampu ala antal haqqa bi ufuqil malaikah, seperti kedudukan malaikat kau nggak mampu. Fahdaru an tanzilu min darajatil bahaim wa jamadat ila maratil agarib. Kalau engkau nggak mampu menjadi orang yang seperti hati malaikat tadi, taat kepada Allah, maknanya udah sholatnya lalai, yang wajib sampai tinggal, waduh, engkau pasti akan turun ke derajat yang kedua. Dia soal dunia, rakus sama dunia, akhirnya benci dengan kematian, nggak siap meninggalkan itu semua. Ya, mereka yang dikatakan hari ini atau sebelum-sebelumnya, mereka sama pikiran sama kita. Besok bangun tidur mau begini, punya rencana, nggak ini nggak sempat.
Sama kayak kita. Dengan tiba-tiba itu datang. Jangan sampai itu turun lagi ke derajat selanjutnya. Yaitu seperti mereka yang nggak kuat dengan hawa nafsunya, mengumbar ini itu dan sebagainya, seperti yang tadi. Fa'in radita linafsika. Jika engkau puas dengan dirimu an-nuzul, ketika turun derajatmu a'la illiyin. Di neraka illiyin, ini neraka illiyin. Makna illiyin sih derajat turun menjadi rendah. Wahai derajat mutawassit, yaitu dari derajat malaikat, derajat ke pertengahan sampai derajat yang paling bawah. Fala tadulaha bil hawa fala'allaka najul kafaya walalaka wala alika. Maka di saat itu engkau tidak ada penolong lagi bagi orang lain atau dirimu sendiri, gak ada. Jadi orang seperti itu gak bisa menolong orang lain atau diri sendiri. Maka itu orang tua kayak kemarin, saya punya orang tua deh, tapi orang tua saya nggak mau nikahin mewalikan saya. Saya minta hari mewalikan, nggak bisa. Itu masih punya orang tua, harus wali orang tua, kecuali bapak itu nyerahin perwalian kepada orang tua saya begini. Mohon maaf ya kan, saya nggak percaya omongan situ. Saya mesti ditunggu dulu sama orang tuanya. Ketemu, kenapa pak nggak mau nikah anaknya? Saya nggak ridho nih. Itu calonnya itu pemabuk, saya tahu. Nah, jadi orang tua nggak mau menikahkan anaknya kepada laki-laki yang pemabuk, maka ini sah. Tapi kalau kenapa? Kalau menikah anak saya emas 50 gram, memberatkan begitu, maka si wali hakim ini tahu orang tua kenapa nyebab begitu. Oh, kalau gitu kamu zalim, sebab itu bisa diambil hak walinya. Bisa diambil hak walinya. Dan pun kita di sini hati-hati, dia derajat malaikat tidak. Ya, bahkan turun derajat ini, ya Allah, gimana anak kita selamat ini? Ya, kita kan jadi pupuk dosa juga itu orang kita nikahkan menjadi itu. Bahkan alhamdulillah nikah sama itu orang Islam banyak yang anak itu janganlah yang miskin semua. Ada Nasrani, orang kafir kaya, udah main gitu aja kaya. Ini ya banyak yang seperti itu. Kadang nggak perlu minta nasihat kita, jangan kalau begini kita rezeki nanti bakal jatuh sendiri juga. Karena tadi sudah derajat pertengahan, mikirnya cuma dunia. Nanti yang punya mertua kayak gitu kan tuh, duit tuh. Ya, nanti yang sekarang jadi mertua, rubah ya, kasihan. Kamu nikah sama saya, ya jangan punya anak dulu, ya punya rumah dulu. Boleh kan begitu? Nanti kok udah nikah berapa tahun? Belum 3 tahun. Belum ngisi atau bagaimana? Enggak ada bukan mertua dan punya anak dulu, punya rumah dulu. Ya Allah, itu mertua gimana urusannya? Rusak kali apa nih? Oh, suruh punya rumah dulu baru punya anak. Padahal nggak tahu anak itu bukan rezeki. Ya. Ya masing-masing makhluk ini masing-masing cara berpikir. Fa'alaika fil bayan, maka bagimu untuk menjaga waktumu naharaka alla tastagid illa bama yanfa'uka fi ma'adika. Kalau enggak begitu udah, kerjakanlah hari-harimu untuk yang bermanfaat untukmu dan keluargamu. Ai ma'asyika, dalam engkau mencari rezeki, apa yang manfaat buat anak istriku? Sudah. Di luar orang rusak semua. Keluar rumah sama aja kayak kita tinggal di hutan, keluar banyak binatang buas. Sebelah kanan tipenya manusia, tapi benar-benar ngomongin orang, yang itu tukang fitnah mulu. Ya Allah, kalau keluar kayak kita di tengah-tengah hutan, nggak selamat bagaimana? Ya sudah, engkau cari yang bermanfaat untuk keluarga dan dirimu dalam bertahan hidup, mencari kehidupan sehari-hari. Sudah begitu, kata Imam Ghazali katakan, alladzi la tasnani an isti'ana bihi ala ma'adika. Fa in kunta tajiran fa bagi tajar bisadaqil amanah. Kalau memang orang berdagang,
maka usahakanlah berdagang dengan jujur dan lagi amanat. Jujur, amanat. Ngutang, bayar. Barang jelek, bilang jelek. Jangan bilang yang bagus, hampir semuanya. Ya, hati-hati. Wa in kunta sahiba sana'ah fatasanna wa syafaqa wa la tansa dzikrullah ta'ala fi jami'i asghari. Dan kalau engkau orang yang membuat kerajinan atau membuat sesuatu, maka pastikanlah sesuatu itu bermanfaat agar enggak menjadi mudarat. Alhamdulillah saya bos daster di rumah, sekarang saya bikin daster. Daster apa? Ya daster bagus tapi ada tangan pendek gitu. Enggak manfaat. Iya kan? Biasanya mau dagang daster tuh, wah bagus enggak? Bagus, enggak apa-apa. Ketimbang dagang anjing atau babi, bagus dagang daster. Cuma nanti mau kelola kemana? Ya ke lingkungan sekitar tuh. Lingkungan sekitar itu bagaimana? Alhamdulillah tuh, ibu-ibunya orang-orang aktif semua, alhamdulillah. Enggak pernah keluar pakai daster. Bagus. Walaupun tangan pendek, ibu-ibu udah ngerti, ini tangan pendek hanya boleh dipakai kalau mau tidur aja misalnya. Tapi kalau lingkungan kita nggak ngerti, ente dagang itu daster dipakai, ibu-ibu warung kelihatan teteknya ini semua. Ente yang dagang selama dia pakai itu baju dosa kali terus sama itu. Ini caranya. Kita berpikir ada jauh ke sana ya. Kebaikan seorang mukmin ada di 3 tempat. Masjid yu'ammaru, masjid yang makmur. Kebaikan seorang mukmin ketika dia tinggal di satu kampung masjidnya makmur. Au bait yasdaru, atau rumah yang ada tempat istirahat sehingga tertutup, maknanya tidak aib. Au hajatun la budminha, atau dia mengerjakan hajat yang harus untuk dirinya. Kenapa sih ente pusing tuh pikirin si ini? Ente mau lihat anak ente tumbuh dewasa, yang penting ente pikirin, yang nggak penting jangan dipikirin. Yang penting ente pikirin, yang nggak penting nggak usah dipikirin. Kita presiden bukan, pejabat bukan, mikirin negara pusing. Ya, kita nggak paham. Kita nggak tahu ini COVID atau bagaimana, jadi gugus depan, nggak bingung juga gimana caranya. Akhirnya lebay. Nggak ngerti, karena nggak ngerti daripada hukum-hukumnya. Atau kalau sekarang berarti egois dong ya. Egois memang ada waktunya kita ego. Kan egois itu sifat nggak bagus. Ada nggak bagusnya, tapi ada bagusnya. Saya niat di sini datang untuk sholat. Saya niat datang ke sini untuk sholat. Udah tugasnya orang sholat berarti siapin wudhu dengan adzan, dengan qomat, cari baris pertama, kan begitu. Ya sudah. Tapi kalau orang yang niatnya bukan mau sholat datang ya, itu orang sholat nggak pakai peci gimana? Itu orang sholat nggak jadi pusing, orang capek. Tugasnya itu bagaimana? Apa tujuan datang, udah kerjakan aja itu. Jadi nggak ke, insya Allah panjang dulu nggak sesuatu, karena mikirin orang. Allah mana? Susah. Dia mau nanya dulu, silakan.